Pernahkah kita merasa semangat berjalan kaki di Jakarta? Tahun 2017, Stanford University pernah menyatakan bahwa penduduk Jakarta paling malas berjalan kaki. Rasa enggan berjalan kaki sebenarnya bukan hanya kesalahan manusianya, tapi juga desain kota yang ternyata tidak ramah untuk pejalan kaki. Jakarta dibangun untuk kendaraan pribadi, bukan manusianya. Dan ini berdampak pada banyaknya fasilitas pejalan kaki yang tidak menarik, tidak layak, dan tidak nyaman. Bisakah trotoar Jakarta nyaman dan menarik sehingga membuat warganya semangat berjalan kaki? Sarana pejalan kaki yang baik di Jakarta sebenarnya bukanlah hal yang asing. Bahkan ini menjadi bagian dari sejarah Jakarta. Sejak zaman kolonial, beberapa wilayah di Jakarta sudah memiliki trotoar yang memadai. Jejaknya masih bisa dilihat di beberapa wilayah seperti Kota Tua, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Sabang. Sayangnya, kondisinya sudah tidak ideal. Jalan Sabang misalnya, merupakan pusat kuliner yang memiliki trotoar cukup luas dan sudah pernah direvitalisasi. Namun kini dipenuhi pedagang kaki lima dan menjadi tempat parkir, sehingga pejalan kaki terpaksa bergeser ke jalan. Sejak akhir tahun 1950-an, arah pembangunan Jakarta mulai berorientasi pada kendaraan pribadi. Kualitas pembangunan trotoar atau fasilitas pejalan kaki lainnya menjadi dinomorduakan. Banyak juga trotoar yang rusak tanpa perbaikan atau dibangun seadanya, sehingga sulit untuk mendapatkan pengalaman menyenangkan saat berjalan kaki. Untuk mencegah kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima, banyak trotoar yang sengaja diberi pagar atau pot bunga yang sebenarnya malah semakin menyulitkan pejalan kaki. Melihat sejarahnya, Jakarta bisa kembali menjadi kota yang menyenangkan bagi pejalan kaki. Pemda DKI Jakarta sudah mulai memperbaiki trotoar di berbagai wilayah. Juga sudah melengkapi trotoar dengan pohon, bangku, dan lainnya untuk kenyamanan. Namun, trotoar bukan sekedar tentang kenyamanannya saja. Pemda DKI Jakarta perlu menciptakan jalan tembus antar gedung atau bangunan lain. Dengan jarak tempuh yang lebih pendek, bisa jadi jumlah pejalan kaki akan lebih banyak daripada kendaraan pribadi. Yang tidak terpikirkan adalah membuat konsep active frontage yang bisa membuat pengalaman berjalan kaki menjadi menarik. Muka bangunan seperti pusat retail, kafe, dan restoran tidak terpisah dengan trotoar. Jadi, ada interaksi antara pejalan kaki dan bagian dalam bangunan. Sayangnya, adanya drop-off atau lahan parkir malah menghalangi interaksi tersebut. Tersedianya jalan tembus dan active frontage bisa semakin banyak jika Pemda DKI Jakarta dan pemilik gedung bekerja sama. Untuk mewujudkannya, perlu perubahan pada peraturan kota yang saat ini masih mementingkan mobil. Kita perlu mendukung upaya Pemda DKI Jakarta untuk terus memberikan fasilitas pejalan kaki yang berkualitas dan menambah active frontage. Bayangkan, bila trotoar Jakarta tidak hanya menjadi fasilitas, namun juga menjadi tujuan menarik bagi warga. Karena Jakarta yang mementingkan pejalan kaki akan menjadi kota yang efisien, ramah lingkungan, juga meningkatkan rasa kepemilikan warga.